Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yang akan dicapai pada hari ini, yaitu Ananda semua diharapkan dapat menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel dan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, adapun pengertian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel ini yaitu suatu kalimat terbuka matematika atau kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya yang di dalamnya memuat dua variabel, di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2 dan dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Maka yang merupakan contoh dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel ini yakni 3x kuadrat ditambah 2y kurang dari negatif 10, y lebih dari atau sama dengan 2x kuadrat dikurang 5x tambah 2, dan x kuadrat tambah y kuadrat lebih dari atau sama dengan 9. Nah, contoh yang ketiga ini merupakan bentuk dari pertidaksamaan lingkaran. Nah, adapun yang merupakan bukan contoh yaitu 3x kuadrat kurang 5y sama dengan negatif 10, karena ini merupakan persamaan kuadrat, sedangkan yang kedua yaitu 2x kurang y kurang 3 kurang dari negatif 10, karena pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1, maka ini merupakan contoh dari pertidaksamaan linear dua variabel. Adapun bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, y kurang dari atau kecil dari ax kuadrat tambah bx tambah c, y lebih dari atau besar dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Yang ketiga, y kurang dari atau sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dan yang keempat, y lebih dari atau sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel ini, maka kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama, kita gambarkan grafik persamaan kuadrat dua variabel sebagai garis pembatas dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, pada materi sebelumnya, kita juga sudah mempelajari langkah-langkah dalam menggambar grafik persamaan kuadrat. Nah, yaitu yang pertama kita cari titik potong sumbu X, syaratnya itu saat Y sama dengan 0. Yang kedua, kita cari titik potong sumbu Y, syaratnya saat X sama dengan 0. Kemudian kita cari titik balik atau titik puncaknya. Dan yang keempat, kita gunakan titik bantu jika diperlukan. Nah, kalau nggak perlu, berarti tidak usah kita cari titik bantunya ya. Nah, yang kelima, kita gambarkan grafik fungsi kuadrat, di mana jika pertidaksamaan yang memuat lambang kurang dari atau lebih dari, kurva pembatasnya digambar dengan garis putus-putus. Sedangkan yang kedua, jika pertidaksamaan yang memuat lambang kurang dari sama dengan atau lebih dari atau sama dengan, kurva pembatasnya digambar dengan garis penuh. Nah, langkah yang kedua, kita uji pada sembarang titik. Apabila memenuhi, maka daerah tersebut merupakan daerah penyelesaian. Nah, jika tidak memenuhi, maka daerah di seberang pembataslah yang merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, kemudian kita buat arsiran pada daerah penyelesaiannya sebagai tanda. Contohnya, tentukan daerah penyelesaian Y kurang dari atau sama dengan X kuadrat dikurang 8X tambah 12. Nah, langkah yang pertama yaitu kita gambarkan grafik persamaan dari Y sama dengan X kuadrat dikurang 8X ditambah 12. Nah, karena A lebih dari 0, di mana A merupakan koefisien variabel X untuk bentuk Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, maka grafiknya terbuka ke atas. Kemudian kita tentukan
titik potong terhadap sumbu X, di mana saat Y sama dengan 0, maka kita substitusikan saja Y sama dengan 0 ke persamaan, sehingga 0 sama dengan X kuadrat dikurang 8X ditambah 12. Kita faktorkan, maka didapatkan X kurang 6 dikali X kurang 2 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 6 atau X sama dengan 2. Jadi titik potong terhadap sumbu X ialah 2,0 dan 6,0. Nah, yang kedua kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y, yaitu saat X sama dengan 0. Kita substitusikan ke persamaannya, maka Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 8 dikali 0 tambah 12, Y sama dengan 12, jadi titik potong terhadap sumbu Y ialah 0,12. Nah, kemudian yang ketiga kita tentukan titik puncak atau titik balik grafik, yaitu P, Q, di mana P sama dengan negatif B per 2A, dan untuk Q sendiri yaitu B kuadrat dikurang 4AC per negatif 4A. Nah, kita substitusikan saja, berarti tadi A-nya sama dengan 1, B sama dengan negatif 8, dan C sama dengan 12, maka untuk titik P, negatif dikali negatif 8 per 2 dikali 1, negatif 8 dikuadratkan dikurang 4 dikali 1 dikali 12 per atau dibagi dengan negatif 4 dikali 1 sama dengan 8 per 2, 64 dikurang 48 per negatif 4 sama dengan 4, negatif 4. Nah, karena pertidaksamaan memuat lambang kurang dari atau sama dengan, maka kurva digambar secara penuh atau tidak putus-putus. Contohnya seperti yang terlihat pada PPT ya. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan daerah penyelesaiannya? Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian, kita harus mengujinya pada sembarang titik. Misalkan titik 0,0, kita substitusikan untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, sehingga 0, titik-titik 0 kuadrat dikurang 8 dikali 0 tambah 12, 0 kurang dari 12, ini memenuhi karena sesuai dengan pertidaksamaan yang diminta, maka 0,0 berada di luar kurva, maka daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y kurang dari atau sama dengan X kuadrat kurang 8X ditambah 12 itu berada di luar kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 8X ditambah 12. Kemudian bagaimana cara menentukan pertidaksamaan kuadrat dua variabel berdasarkan daerah penyelesaian atau berdasarkan grafik yang diketahui? Nah, langkah-langkahnya, yang pertama kita tentukan persamaan grafik yang membatasi daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel, di mana jika fungsi kuadrat memiliki titik potong sumbu x, x1,0 dan x2,0 dan melalui titik potong sumbu y yaitu 0, y, maka persamaannya adalah y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikalikan dengan X dikurang X2. Nah, yang kedua, jika fungsi kuadrat yang diketahui adalah titik baliknya atau titik puncaknya, yaitu P, Q, dan melalui titik potong sumbu Y, yaitu 0, Y, maka persamaannya adalah Y sama dengan A dikali X kurang P dikuadratkan ditambah Q. Nah, langkah yang kedua, kita tentukan tanda pertidaksamaannya dengan melakukan uji titik pada sembarang titik A, B yang berada di daerah penyelesaian. Nah, agar kita lebih paham, mari perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, tentukan pertidaksamaan kuadrat variabel berdasarkan grafik di samping. Nah, dari grafik yang diberikan, yang dapat kita ketahui adalah grafik ini memotong sumbu Y di titik 0,12 dan juga memiliki titik puncak 3, negatif 6. Nah, maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan
A dikali X kurang 3 dikuadratkan ditambah negatif 6. Kita operasikan maka didapatkan hasilnya Y sama dengan A dikali X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 kurang 6. Kemudian, karena grafik tersebut melalui titik potong sumbu Y 0,12, maka kita substitusikan nilai dari 0,12 ke persamaannya. 12 sama dengan A dikali 0 kuadrat dikurang 6 dikali 0 tambah 9 dikurangi dengan 6, maka 12 ditambah 6 sama dengan 9A. A sama dengan 18 per 9 sama dengan 2. Nah, sehingga diperoleh Y sama dengan 2 dikali X kuadrat kurang 6X ditambah 9 dikurang 6 sama dengan 2X kuadrat dikurang 12X, kita kalikan ke dalam ya, ditambah 18 dikurang 6, maka didapatkan persamaan garis dari grafik di samping, yaitu Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 12X ditambah 2. Nah, langkah yang kedua, kita lakukan titik uji atau uji titik untuk menentukan tanda pertidaksamaannya. Nah, dari gambar terlihat bahwa titik 2,2 itu berada pada daerah penyelesaian, sehingga kita pilih titik 2,2 sebagai titik uji. Kita substitusikan 2 titik-titik 2 dikali 2 kuadrat dikurang 12 dikali 2 ditambah 12. 2 titik-titik 8 dikurang 24 ditambah 12. 2 titik-titik negatif 4, maka 2 lebih dari negatif 4. Nah, berdasarkan uji titik, hasilnya itu lebih dari. Nah, di sini kita lihat bahwa kurvanya itu merupakan garis penuh, sehingga tanda ketidaksamaannya ialah lebih dari atau sama dengan. Maka, pertidaksamaan kuadrat dua variabel dari grafik di samping yaitu Y lebih dari atau sama dengan 2X kuadrat dikurang 12X ditambah 12. Nah, kemudian contoh yang kedua. Nah, dari gambar dapat diketahui bahwa grafik tersebut memotong pada sumbu X di titik negatif 2,0 dan 4,0. Yang kedua, diketahui bahwa grafik tersebut memotong di sumbu Y pada titik 0,-8 dan grafik tersebut memiliki kurva yang garisnya putus-putus. Nah, maka garis memiliki titik potong X negatif 2,0 dan 4,0 sehingga persamaan garisnya ialah Y sama dengan A dikali X kurang negatif 2 dikali X dikurang 4. Y sama dengan A dikali X tambah 2 dikali X kurang 4. Sehingga kita operasikan, kita dapatkan hasilnya ialah Y sama dengan A dikali X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Nah, melalui titik potong sumbu Y, yaitu 0,-8, maka kita substitusikan ke persamaan garis sehingga negatif 8 sama dengan A dikali 0 kuadrat dikurang 2 dikali 0 dikurang 8, sehingga negatif 8 sama dengan negatif 8A, maka A sama dengan 1. Nah, kita dapatkan nilai A-nya, kita substitusikan nilai A tersebut ke persamaan garis. Sehingga Y sama dengan 1 dikali X kuadrat dikurang 2X dikurang 8, maka persamaan garis berdasarkan grafik di samping yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Kemudian kita tentukan tanda ketidaksamaan dengan melakukan uji titik. Nah, dari gambar terlihat bahwa titik 6,4 berada di dalam daerah penyelesaian. Sehingga titik 6,4 akan kita pilih sebagai titik uji. Nah, kemudian kita substitusikan titik tersebut pada persamaannya sehingga 4 titik-titik 6 kuadrat dikurang 2 dikali 6 dikurang 8, 4 titik-titik 36 kurang 12 kurang 8, 4 titik-titik 16,
maka 4 kecil dari 16. Nah, karena berdasarkan uji titik, hasilnya itu kurang dari atau kecil dari, dan kurva persamaannya putus-putus, maka tanda ketidaksamaannya ialah kurang dari atau kecil dari. Sehingga pertidaksamaan kuadrat dua variabelnya ialah Y kurang dari X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Apabila terdapat kesalahan kata, Miss mohon maaf. Silakan dikerjakan LKPD-nya dan dikumpulkan sebelum tenggat waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.